Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, selamat bertemu kembali dalam kutipan Injil dan renungan harian pada hari ini. Salam sejahtera buat saudara-saudari semua dimanapun Anda berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpahi dalam hati dan kehidupan saudara-saudari semua. Amin. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, marilah kita berdoa sebelum mendengar firman Tuhan dan renungan pada hari ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Bapa kami, pada awal hari yang baru ini, kami mengunjukkan salam bakti kepadamu, bersama-sama semua malaikat dan orang kudus, bersama segala manusia yang pada awal hari ini mengarahkan hatinya kepadamu. Engkaulah pencipta kami, maka kami menyembah Dikau. Engkaulah tujuan hidup kami, maka kami merindukan Dikau. Engkau mengasihi kami dan mengenal kami masing-masing. Engkau merangkum dunia dalam tanganmu dan memelihara dengan kasih sayang. Kami mengucap syukur kepadamu ya Bapa, karena Engkau memberi kami waktu untuk hidup dan kesempatan untuk bekerja. Syukur kami panjatkan kepadamu atas segala yang Kau lakukan di tengah-tengah kami. Semoga doa Bunda Maria dan para kudus sekalian menguatkan kami, supaya kami dapat melangkah maju dan meneladani Dikau, ya Tuhan Allah kami. Engkau yang hidup dan berdaulat sepanjang masa. Amin. Bacaan pertama dikutip dari kitab Hakim-Hakim, bab 13 ayat 2-7 dan 24-25a. Pada waktu itu hiduplah seorang dari kota Zora, dari keturunan Dan, namanya Manoah. Istrinya mandul, tidak beranak. Sekali peristiwa, malaikat Tuhan menampakkan diri kepada perempuan itu dan berfirman kepadanya, "Memang kau mandul, tidak beranak, tetapi engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Oleh sebab itu, peliharalah dirimu, jangan minum anggur atau minuman yang memabukkan, dan jangan memakan sesuatu yang haram. Sebab engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Kepalanya tak akan kena pisau cukur, sebab sejak dari kandungan ibunya anak itu akan menjadi nazir Allah, dan lewat dia akan mulailah penyelamatan orang Israel dari tangan orang Filistin." Kemudian perempuan itu datang kepada suaminya dan berkata, "Telah datang kepadaku seorang abdi Allah, yang rupanya seperti rupa malaikat Allah, amat menakutkan. Tidak kutanyakan dari mana datangnya, dan tidak juga diberitahukannya namanya kepadaku. Tetapi ia berkata kepadaku, 'Engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Oleh sebab itu, janganlah minum anggur atau minuman yang memabukkan, dan janganlah makan sesuatu yang haram. Sebab sejak dari kandungan ibunya sampai pada hari matinya, anak itu akan menjadi seorang nazir Allah.' Lalu perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki dan diberi namanya Simson. Anak itu menjadi besar dan Tuhan memberkati dia. Mulailah hatinya digerakkan oleh Roh Tuhan." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan. Mulutku penuh dengan puji-pujian untuk mengidungkan kemuliaan-Mu. Jadilah bagiku gunung batu tempat berteduh, kubu pertahanan untuk menyelamatkan diri. Sebab Engkaulah bukit batu dan pertahananku. Ya Allahku, luputkanlah aku dari tangan orang fasik. Refrain, mulutku penuh dengan puji-pujian untuk mengidungkan kemuliaan-Mu. Sebab Engkaulah harapanku ya Tuhan, Engkaulah kepercayaanku sejak masa muda, ya Allah. Kepadamulah aku bertopang mulai dari kandungan. Engkaulah yang telah mengeluarkan aku dari perut ibuku. Refrain, mulutku penuh dengan puji-pujian untuk mengidungkan kemuliaan-Mu. Aku datang dengan keperkasaan Tuhan Allah, hendak memasyurkan hanya keadilan-Mu saja. Ya Allah, Engkau telah mengajar aku sejak kecilku, dan sampai sekarang aku memberitakan perbuatan-Mu yang ajaib. Refrain, mulutku penuh dengan puji-pujian untuk mengidungkan kemuliaan-Mu. Haleluya, haleluya. Oh Tuhan,
tunas Isai yang menjulang di tengah bangsa-bangsa. Bebaskanlah kami dan jangan berlambat. Haleluya, haleluya. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Lukas, bab 1 ayat 5 sampai 25. Dimuliakanlah Tuhan. Di zaman Herodes Raja Yudea, hiduplah seorang imam bernama Zakaria dari kalangan imam Abia. Istrinya juga berasal dari keturunan Harun, namanya Elisabet. Keduanya hidup benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah, serta ketetapan dengan tidak bercacat. Tetapi mereka tidak mempunyai anak, sebab Elisabet itu mandul, dan keduanya telah lanjut usia. Sekali peristiwa, waktu tiba giliran kelompoknya, Zakaria melakukan tugas sebagai imam di hadapan Allah. Sebab ketika diundi, sebagaimana lazimnya untuk menentukan imam yang bertugas, dialah yang ditunjuk untuk masuk ke dalam bait Allah dan membakar ukupan di situ. Pada saat pembakaran ukupan itu, seluruh umat berkumpul di luar dan sembahyang. Maka tampaklah kepada Zakaria seorang malaikat Tuhan berdiri di sebelah kanan mazbah pembakaran ukupan. Melihat kejadian itu, Zakaria terkejut dan menjadi takut. Tetapi malaikat itu berkata kepadanya, "Jangan takut, hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan. Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu, dan haruslah engkau menamai dia Yohanes. Engkau akan bersukacita dan bergembira, bahkan banyak orang akan bersukacita atas kelahirannya. Sebab ia akan besar di hadapan Tuhan, dan ia tidak akan minum anggur atau minuman keras. Ia akan penuh dengan Roh Kudus mulai dari rahim ibunya. Ia akan membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan Allah mereka. Dan ia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia untuk membuat hati para bapa berbalik kepada anak-anaknya dan hati orang-orang durhaka kepada pikiran orang-orang benar. Dengan demikian, ia menyiapkan suatu umat yang layak bagi Tuhan." Lalu kata Zakaria kepada malaikat itu, "Bagaimanakah aku tahu bahwa hal itu akan terjadi? Sebab aku sudah tua, dan istriku pun sudah lanjut umurnya." Jawab malaikat itu kepadanya, "Akulah Gabriel yang melayani Allah. Aku telah diutus untuk berbicara dengan engkau dan untuk menyampaikan kabar baik ini kepadamu. Sesungguhnya, engkau akan menjadi bisu dan tidak dapat berkata-kata sampai pada hari semuanya ini terjadi. Karena engkau tidak percaya akan perkataanku yang pada waktunya akan terbukti kebenarannya." Sementara itu orang banyak menanti-nantikan Zakaria. Mereka begitu heran bahwa ia begitu lama berada dalam bait suci. Ketika ia keluar dan tidak dapat berkata-kata kepada mereka, mengertilah mereka bahwa ia telah melihat suatu penglihatan di dalam bait suci. Lalu Zakaria memberi isyarat kepada mereka, sebab ia tetap bisu. Ketika selesai masa tugasnya, ia pulang ke rumah. Tak lama kemudian, mengandunglah Elisabet istrinya, dan selama 5 bulan ia tidak menampakkan diri. Katanya, "Inilah suatu perbuatan Tuhan bagiku. Sekarang ia berkenan menghapuskan aibku di depan orang." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, seorang pendaki gunung pasti akan sangat puas serta bersukacita ketika ia sudah mencapai puncak gunung yang ia dambakan. Lelah, susah, luka selama pendakian akan begitu saja terobati ketika sudah menginjakkan kaki di puncak gunung. Padahal kalau dilihat selama perjalanan, bisa jadi ia harus berulang kali jatuh dan bangun selama menuju puncak. Berapa kali saja nyawanya terancam maut. Ia juga harus membawa beban yang tidak sedikit supaya ia sampai ke puncak dengan aman dan selamat. Jika ia beriman, berapa kali doa singkat yang ia ucapkan untuk mohon berkat?
ia lakukan selama perjalanan. Bahkan jauh-jauh sebelum hari pendakian dimulai, tentu sudah berapa lama ia mempersiapkan diri dengan bermacam-macam latihan. Semuanya hanya untuk mencapai puncak. Setelah di puncak, hanya syukur dan sukacita yang ia rasakan. Saudara-saudari yang terkasih, dalam bahasa iman, kita bisa mengungkapkan semuanya yang indah pada waktunya. Dalam banyak kesempatan itu menjadi kata kunci dan pembuktian yang tidak bisa disangkal. Sebelum waktunya, orang akan mengalami berbagai kesulitan, bahkan sampai pada mempertanyakan kehadiran Tuhan. Bisa jadi ia sampai pada momen kehilangan iman. Persis itulah yang dialami banyak santo santa ketika mereka semua mengalami masa-masa sulit dalam kehidupan mereka. Namun kunci dari semuanya itu adalah tetap setia dan berjalan bersama Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, Zakaria dan Elisabet adalah orang yang beriman yang sedang menapaki pendakian gunung. Mereka yakin bahwa di puncak gunung Tuhan ada dan memberi sukacita. Iman mereka diuji sepanjang waktu, bahkan sampai usia yang sudah lanjut. Zakaria sebagai imam besar tentu juga mempunyai pertanyaan tentang bagaimana Tuhan memberkati mereka. Mengapa kok istrinya tidak mempunyai anak? Kegelisahan itu dijawab jauh lama setelah mereka lanjut usia. Pada akhirnya Elisabet bisa berkata, "Inilah suatu perbuatan Tuhan bagiku, dan sekarang ia berkenan menghapuskan aibku di depan orang." Saudara-saudari yang terkasih, saat ini kita bersama-sama sebagai peziarah yang mendaki gunung. Di atas sana ada kepuasan, sukacita, dan keselamatan. Kita bersama-sama berziarah sebagai pendaki gunung Tuhan. Ada banyak kesulitan dan tantangan hidup. Mari kita hadapi bersama-sama dengan Tuhan. Mari kita semua menyambut Natal dengan hati yang bersukacita. Keselamatan itu datang kepada kita, bukan pertama-tama kita yang mencarinya. Hanya syukur dan sukacita yang mampu kita ucapkan. Syukur dan sukacita itu kita ungkapkan dengan seluruh ketaatan dan kesetiaan kita. Tetap semangat tanpa sambat. Selamat berkarya, sehat dan bahagia selalu. Berkah dalam, Tuhan memberkati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-mu, jadilah kehendak-mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.